Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat ulang tahun dimanapun Anda berada, guys. Ini tak tunjukkan ya, area-area giok ini kayak gini. Nah, ini tak zoom, itu sungainya itu di bawah. Dengar kan Anda suaranya? Nah, ini jalur ini, itu jalur biasa saya lalui. Nah, jalur biasa saya lalui itu, lihat sendiri, itu tuh. Nah, itu kemarin itu kayak gitu, jurangnya seperti ini persis, cuman bawahnya bukan sungai. Kalau ini bawahnya sungai sangat berbahaya, apalagi tebing-tebingnya ini agak campur batuan. Kalau kemarin alhamdulillah di Pinesan itu tanah merah semua, jadi nggak ada sama sekali batuan. Nah, ini jalur yang kita lalui, ini paling 1 meter. Selebihnya ini rumput, ini jangan dihitung ya, karena rumput ini kadang rumput yang ini apa, rumput yang gemuk, jadi kelihatan kayak kalau dipijak itu yang bikin sengsara ini. Nah, ini jalannya kayak gini, itu turun itu jalan saya tunjukkan. Nah, ini jalan turun terus, itu jalan itu jurang lagi sampai sungai, ngeri kan? Ya kayak gini. Maka dari itu, kalau pas bolangnya ke tempat seperti ini ya, kalau ngangkatnya ya hanya batu-batu yang bisa diangkat. Nah, proses kalau kayak gini, motor pas nggak berani turun ini, justru saya saja nggak berani turun untuk saat ini ya. Ini walaupun kering, tapi debu-debu ini yang licin banget. Ya, seperti itu bunyinya. Itu sungainya keren banget, Bok. Oh, walah, guys. Oh, yang lain pada enak-enak bobo kerja di kantoran, saya kayak gini. Jadi udah sehari-hari, udah biasa saya anggap. Mau jatuh, mau guling, yang penting masih selamat. Yang jadi doa setiap hari itu adalah mangkat selamat, balik selamat. Oke, kita lanjut dalam petualangan kali ini. Kita mau kemana? Nah, itu pegunungannya indah-indah banget, tak zoom itu ya. War ketek, itu pegunungan semua ini depan. Nah, di antara bukit-bukit, sungai di antara bukit-bukit, itulah ciri khas Sungai Hulu. Yang saya maksud Sungai Hulu ya sungai-sungai seperti ini. Padahal ini masih ada hulunya, dan hulunya ini masih banyak sungai lagi, yaitu puluhan bahkan ratusan dari sungai-sungai kecil. Nah, giok itu nggak harus di sungai besar, seperti kalau di sungai besar ini udah kejamah biasanya, kecuali yang seperti kemarin itu karena benar-benar hutan belantara. Kalau ini masih bisa dijamah, seperti itulah bunyinya. Oke, kita lanjut aja perjalanannya. Kita jalan kaki aja lah biar lebih melekinteng. Kita lanjut sampai yang semloh kayak wuyu. Bismillah. Oke. Tadi itu kalau pengen tahu, kita di sana karena lihat bawahnya itu kan gundul. Itu kita di sana, guys. Kali ini kita udah turun. Anda lihat sendiri tingginya kayak apa. Kita nyari di sini. Pelataran ini menyimpan banyak sekali batuan-batuan karena sungai ini pertempuran antara sungai-sungai hulu yang biasa saya pulangin. Jadi antara batu giok hitam, batu apa ya? Batu motif-motif susaki. Ini pusatnya di sini, guys. Tapi kalau tapak jalak saya memang kali ini nggak fokus di situ ya. Tapi di sini juga pusatnya. Cuman kali ini kita bolangnya itu batuan-batuan hijau. Ini udah nemu, belum apa-apa udah nemu giok ini. Nah, seperti ini. Ini masih biasa ya. Ini bagi sebagian orang kayak gini aja udah bagus banget. Tapi bagi saya kali ini karena aksesnya kayak gini, ini masih dianggap biasa. Kalau akses-akses susah itu memang hanya mengambil yang perlu-perlu saja. Ini termasuknya, ini giok ini, guys. Tapi ini masih biasa, saya anggap biasa. Ini keren tapi loh. Ini tembus ini, ngeri. Ini susaki hitam black seperti ini. Ini ciri khas adanya sebuah tapak jalak koyong ini. Nah, ini suatu saat kita mungkin nyari susaki khusus di sini, tapi kali ini kita mau jelajah dulu karena lokasi ini ya nggak gampang. Seperti itu. Ya, termasuk batuan-batuan giok super. Yang nemu-nemu giok bahan tunggal kecil tembusnya gila-gilaan ya di sini, guys, termasuknya. Ini batunya kayak gini. Ngeri kan? Ini itu giok kecil. Kita tunjuk aja. Ini kayak gini lokasinya, ngeri banget.
Dan tak jamin tidak semua orang tahu. Iya, pembolangan itu di Kebumen itu walaupun kotanya kecil, kabupatennya itu ya umum, nggak sebesar-besar amat, tapi lokasinya itu ya masih banyak yang ekstrim-ekstrim lah, seperti itu. Nah, kalau di tempat-tempat kayak gini mah barang-barang yang standar itu nggak khawatir hilang, kecuali diambil orang sini sendiri, karena orang sini ada yang udah paham batu. Ini giok, ini lokasinya kayak gini guys, istimewa kan. Ini batu penyusun sungainya seperti ini, jadi kayak batu-batu cadas tapi membentuk seperti pola-pola batuan jasper, warnanya coklat. Nah, nih, kalau bolang di tempat kayak gini, kalau saya ngomong itu ya 80% itu nggak fokus. Jadi saya lebih ke memandu ya. Tapi setelah saya nggak pegang handphone, itu fokusnya menjadi 90%, yang 10% kepikiran madang guys. Madang wae ta. Ini jenis-jenis giok ini udah nggak perlu dihitung. Saya tunjuk pakai kaki dimarahin ya. Nah ini, oh alah, batu tali air udah banyak ini. Nah ini batuan-batuan kayak gini, ini ciri khas batuan yang akan muncul banyak ini. Tapak jalak harusnya ini banyak di sini. Itu hijau itu giok hitam. Terus kita berjalan, lokasinya indah banget. Dan kesempatan, walaupun di dasar itu banyak sekali yang tiap hari hujan, bahkan saya berangkat tadi itu hujan. Ini kita nemu sekis, ngeri, ini serpentin kayaknya. Wow, ini blackjet apa serpentin apa sekis ya guys? Ini kayaknya giok juga ini. Coba saya airin dulu. Oh, sekis guys, tapi sekisnya bagus banget guys. Serius, sekisnya bagus, ini tembusnya plong. Ini bagus ini guys. Ini sekis ini campur. Ini sekis apa bukan dah? Iya guys. Tapi ini campur giok udah pasti. Ini jos banget, ini warnanya tua. Ini kita lihat apa giok ya. Wah, ini sekis biasanya nggak seperti ini banget. Ini sekis tapi campur giok ini. Hijaunya jos banget. Aduh, ini kita nemu, kita inggirin dulu di sini. Nah, itu. Wah, ngeri lah guys. Ini batu giok ini ciri-cirinya ini banyak banget di sini, kecil-kecil ya. Nah, seperti ini bunyinya. Ini lagi. Woyo koromom. Mau apa tuh guys? Ini kita review di sini aja gila-gilaan. Ini kita masih beruntung karena di hulu itu sama sekali belum terjadi hujan, jadi debit airnya memang kecil. Nah, gini, jadi ngeri lah. Pokoknya mantap jos pokoknya. Ini batuan-batuan. Ini giok biasa. Ini kelihatan kalau di air ini hijau. Ini jenisnya seperti jasper hijau. Ini batuan-batuan endapan. Ini kayak fosil-fosil biasanya. Jenisnya mirip juga dengan batuan ini apa? Seger banyak tak guys. Banyak ini seger banget ini hijau. Nah ini, alah. Nih, ini di Sungai Hulu kayak gini. Pelataran itu nggak semuanya ya. Sebagian itu apa? Ya kayak gini, bentuk-bentukan kayak gini. Nah, konstruksinya mantap lah. Ini saya informasikan, ini masih di bawahnya yang kemarin. Kalau yang kemarin itu nyari satu dam itu cepat sehari, asal ada yang ngangkut dan asal ada aksesnya. Tapi kalau di sini masih di bawahnya. Tapi di sini lebih kompleks. Kompleksnya gimana? Karena ini kecampuran sungai-sungai di bawahnya lagi dengan komoditas yang berbeda. Jadi setiap gunung, ini saya ilustrasikan. Misal gunung ini keluar giok, gunung ini keluar turli-turli atau jenis-jenis suiseki. Ya, jadi selalu bertambah terus sampai bawah. Maka dari itu Lukulo yang di bawah itu terkenal paling komplit ya guys. Paling komplit batuannya. Nah, nih, walah, indah Ini di Indonesia tak? Kayaknya bukan di Indonesia ini. Waduh, ngeri banget itu. Ini kayak di luar negeri kayak gini. Ya, mantap jos. Ora umum. Nih kayak di luar negeri hawanya. Sangar mbok ya mulane. Ini kita jalan-jalan aja. Mau menunjukkan apa? Nanti.
Karena semua proses itu ya nggak mudah. Mungkin yang ditunjukkan intinya ada di konten kedua ataupun hanya di konten pertama kita bisa tunjukkan. Jos, wih. Sambil melihat yang di sini, siapa tahu ada yang bagus. Indahnya hara umum. Itu guys, airnya ikannya masih banyak ini guys. Ini. Nah, itu ikannya masih banyak banget ya. Mantap, 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 mantap. Yuh, segera itu guys. Ini kan semua ini yang Anda lihat, cuma yang ketangkap ini hanya sebagian kecil. Nah, di sini keren banget ikan-ikan guys. Nah, itu. Banyak banget, jernih banget maning. Ini ikannya golongan ikan putihan atau melem ya disebutnya. Nah, ini kali belum tercemar ini model-model sungai kayak gini. Tapi ya tetap yang nyari ikan lebih banyak daripada ikannya. Karena apa, perbandingan satu yang nyari ikannya 1 juta itu bakal habis kalau manusia ya. Manusia kan pakai alat. Nah, itu banyak banget itu ikan semua itu. Ikan melem. Nih, kita di sini. Orang umum. Oke, kita lanjut. Nih, ini sungai-sungai Giok ini, guys. Nah, ini yang paling ngeri-ngeri ini kayak gini sungai-sungai. Di sini konon katanya banyak sekali ular yang namanya ular wedudak. Ularnya mirip piton, tapi dia kecil dan sangat berbisa. Ekornya mirip ular derik. Itu bisanya ngeri banget. Oke, kalau ketemu orang katanya kalau di semak-semak kayak gini ular itu nggak bakal lari, malah mendekat karena merasa punya taji. Oke, kita lanjut. Ini guys, ini kalau sampean telaten ini bolangnya diantara kayak gini, semak kayak ini yang penuh dengan ular, ini bisa nemukan giok bagus. Kalau di sungai mungkin udah terjamah yang lain, tapi ya resikonya, resikonya nyawa guys, bukan apa-apa. Ini semak ini penuh dengan ular, serius. Jadi resikonya nyawa. Apalagi kalau ular itu, saya paling fobia guys. Kalau gitu, mendingan nyari aman aja. Karena yang namanya usaha juga harus didampingi dengan safety ya. Buat apa kita dapat duit kalau kita nggak hidup. Nah, ini kita nemu apa kayak gini. Ini nggak tahu ini apa ini. Ini sarang apa ini? Ini kayak kapas kayak apa, tapi sarang hewan ini yang jelas. Ini kita nggak tahu ini apa. Ada yang tahu ini apa? Ini kayak sarang, kayak busa, tapi ini sarang hewan pastinya. Nah, ini apa? Ini katak, tapi nggak ada telurnya. Ini kayak gini bentuknya. Nah, ini kadang ada gajah terus guys. Kita nggak pernah tahu ini apa. Di hutan-hutan kayak gini susah ditebak. Nih, orang umum pokoknya. Nah, nafasnya pedot-pedot karena naik turunnya udah mulai agak es krim. Ini batuan. Untung saja nggak licin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita nemukan sebuah sekis bulu monyet. Nah, batunya kayak gini, jenisnya sekis mirip giok hijaunya, dan juga tembus. Walaupun tembusnya nggak begitu dalam. Ini gede. Ini juga bagus untuk dipoles guys, karena ketika dipoles ini hasilnya hijau banget. Mirip bat giok karena memang benar. Jadi batuan di sini walaupun berbeda jenis, asal warnanya hijau,
dan tembus, itu pasti ada gen-gen giok atau mineral-mineral batu giok, entah dari mineral neprit, jadit, serpentin atau yang lainnya. Tapi pasti ini mengandung mineral giok. Cuman ya mineral yang dominan itu ya seperti jenisnya batu ini, seperti yang saya sebutkan, sekis, bulu monyet. Ini beratnya antara sekitar berapa kilo ya guys? Ya berat lah, ini sekitar 50 kilo mungkin ada. Terus sandingnya, ini sampingnya kita nemu sebuah batu kayak gini. Batunya kayak fosil kayu, kayak Jala Sutra juga. Ini saya coba gedar ya. Ini keras juga batunya, walaupun mirip endapan. Ini mirip kayu juga, kayak fosil kayu ya. Apa jangan-jangan ini adalah sebuah fosil kayu? Kita belum bisa mengidentifikasi dengan sempurna. Tapi yang jelas batuan kayak gini ya unik juga. Ini buat suseki kayak gini. Nah, hanya kelihatan batu kayak gini di sini ini disepelekan, tapi di tempat lain nyari kayak gini aja susah. Nih, batu kayak gini kadang nemu sebuah tapak jalak. Ini aslinya batunya hitam. Ini seperti endapan ya, tapi ketika ada tapak jalaknya, ini digosok hitam, garisnya tembus. Biasanya seperti itu. Oh, itu lagi ada. Ya, itu giok ini. Giok muda di sini. Kita tunjuk aja ya. Nah, neprit muda. Itu nggak tembus, itu jenisnya asbes. Nah di tempat-tempat kayak gini udah jangkauannya susah, pembolang udah pasti sampai di sini, kecuali di tempat-tempat yang saya tunjukkan kemarin itu. Nah yang sempat guling-guling. Nah ini giok guys, itu giok tapi masih muda. Sebenarnya nggak muda-muda amat, cuman bagi saya kalau besar-besar kayak gitu, kalau nggak super banget nggak bakal ambil, biar buat celengan ya. Suatu saat benar-benar booming, batu kayak gitu dibutuhkan, kita tinggal memetakannya lagi. Seperti itu bunyinya. Terus lanjut, ini kuarsa hitam putih. Nah ini batunya keren kan, ini hijau-hijau mirip asbes tapi jenisnya jasper kayaknya, mirip nagasui juga tapi bukan nagasui. Kita jalan lagi. Nah batunya keren-keren kan, ini putih-putih kayak gini. Ini batu kayak gini, kalau Anda pengen tahu, kalau jumlahnya besar, batu kayak gini dalam arti banyak jumlahnya, itu bisa hanya ditaruh saja di taman dengan rumput-rumput gajah atau dicampur atau rumput-rumput Jepang. Ini ditaruh-taruh saja di taman, di tempat duduk, jadi apa, di dalam kolam. Ini udah bagus guys. Kelihatannya sih sepele, batu lintang warna hitam dan putih, tapi kelihatannya ini batu ini susah berlumut ya. Ya ini walaupun di dalam air ini hanya berlumut, dicuci aja langsung bersih. Apalagi ini dijadikan taman, ini bagus banget. Nah batu-batu kayak gini jadi ada warna tersendiri loh, bukan hanya warna hitam saja. Kalau batu taman warnanya hitam saja ya kurang, estetikanya kurang guys. Nah, maka dari itu nyarinya yang warna-warni, bukan hanya hitam saja, minimal putih-putih kayak gitu. Itu giok guys. Nah itu pasti giok. Ini kayaknya simpanan orang kalau di situ. Seperti itu. Kita lanjut. Wow keren kan. Nih sekisnya juga bukan hanya warnanya hitam putih, ada coklat putih, ada yang putih-putih, ada yang hijau. Bukan sekis, apa, lintang. Itu batu taman. Itu juga batu taman, itu giok. Nah kok saya nggak ngambil batu ya, hanya nunjuk-nunjuk saja guys. Kalau medan-medan susah kayak gini kita hanya nunjuk-nunjuk saja, jadi kita paling bawa pulang 1-2 yang bagus-bagus. Nah ini kalau keluar tapak jalak bagus banget ini. Ini ada blackjet di sini. Blackjet apa? Oh bukan, ini kalau keluar tapak jalak ini bagus banget, kelihatannya batu kayak gini tapi dalamnya hitam biasanya. Seperti itulah bunyinya. Wow yo. Panas guys. Nih batu-batu suseki. Sini tapak jalak juga keluar. Sekis hitam. Blackjet lah, apa itu?
Oh, sing buwe. Ireng ijo. Halo. Ini medannya. Ada tali air itu kita cek. Nah, ini tali airnya kita cek. Bukan apa-apa loh, guys. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang tadi. Ini sungai yang tadi, yang sampean lihat-lihat itu, kita naik terus sampai jumpa sungai kecil. Nah, ini salah satu dari penyetok sungai-sungai tadi. Jadi atasnya itu cabangnya banyak banget ya. Bismillah. Nah, ini salah satu sungai cabangnya kayak ini. Makin kecil. Memang kelihatannya nggak ada batu makin di atas, tapi sekali ada itu berasal dari guguran gunung. Nah, guguran gunung itu yang ya ini yang ada batunya kayak gitu biasanya. Nah, oke. Nih kayak gini sungainya, kecil nggak ada batunya. Kita naik terus ya, seharian full jalan-jalan koyong ini, selalu napak tilas terus. Ini jasper hitam, ada tali airnya. Biasanya kalau jasper kayak gini keluar yang namanya tapak jalak hitam. Nih kita nemu apa enggak di sini? Kita nyari. Tapi kelihatannya tali airnya lurus semua ya guys. Kita nggak nemu yang bertabrakan. Nah, itu susahnya. Batu sebanyak ini tali airnya sama sekali nggak nemu satu kali pun tapak jalak hitam. Padahal kalau nemu hitamnya nggak banget ini guys. Nah ini kan. Ini yang saya maksud, jasper hitam tapak jalak. Ini banyak koyong ini, tapi kita belum menemukan yang tapak jalak. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, ini udah habis satu botol aqua 1 liter. Woyoh sekali, masih haus. Ya ini orang-orang yang ini, kadang tempatnya indah, kadang lebih indah lagi ya, seperti ini kan. Woyoh. Ini mendung guys, makin mendung. Ini dapatnya kayak gini. Ini jenisnya giok hitam, tapi kayak ini loh, hijaunya banyak. Ini bagus kalau dikosok, kristalnya juga bagus. Ini biasanya kalau model kayak gini tembusnya ke kuningan walaupun dalam. Tapi lihat kondisinya, ini mendung ya guys. Jadi kita akhiri sampai di sini, walaupun perjalanannya itu masih berjalan terus. Dan sampai jumpa lagi ke yang selanjutnya bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos.